wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Sri Astuti. Nah, pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini adalah kegiatan praobservasi yang saya lakukan di SMP Negeri 9 Tanah Putih bersama rekan saya. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Sriati. Ibu, apa kabar pada pagi hari ini? Apakah Ibu ada waktu atau lagi sibuk? Alhamdulillah saya baik. Kebetulan saya tidak sedang sibuk Bu. Oke, baiklah Bu. Di sini saya akan melakukan praobservasi seperti yang sudah disampaikan kepada Ibu Sri kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan supervisi akademik ini yaitu untuk membantu Ibu Sri dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi di sini kita akan mengobrol santai ya Bu ya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Sri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah Bu, dari obrolan kita ini kira-kira apa ya yang ingin Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat membangun kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya Bu ya. Nah sekarang apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kali ini? Tujuan pembelajaran saya yang akan saya lakukan adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi dari kebutuhan. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi tentang jenis-jenis kebutuhan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, baik. Jadi Bu, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu Sri siapkan nanti ketika akan mengajar? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu modul dan juga media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Oke, ternyata sudah cukup lengkap ya Bu perangkat yang Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal ini, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Di dalam satu kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang kemampuannya mudah atau cepat dalam menangkap materi pembelajaran, ada juga yang sulit dalam menangkap materi pembelajaran. Jadi seperti itu Bu ya. Terkait dengan itu Bu, kira-kira strategi apa nih yang Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan Ibu tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam di kelas saya. Benar sekali ya Bu Sri ya, sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa Ibu. Bagus sekali Bu ya. Dari sini sudah kelihatan nih bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Nah, dari persiapan tersebut, apakah menurut Ibu masih ada yang kurang? Media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses Bu. Nah, untuk menyelesaikan media pembelajarannya Ibu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan nanti? Saya meminta bantuan dari rekan guru yang mungkin lebih ahli dalam IT, atau mungkin juga bisa minta bantuan Ibu Sriati dalam membantu saya membuat materi pembelajaran. Insya Allah nanti saya akan coba bantu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Nah Bu, mengenai kompetensi, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini?
Saya ingin kembangkan dalam kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, strategi apa nih yang ingin Ibu lakukan dalam mengembangkan potensi yang Ibu sebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana hari ini perasaannya? Baik, Bu. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Prabu ya? Iya, Bu. Apa keterangan si Prabu? Sakit, Bu. Oh, mudah-mudahan si Prabu kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Pembelajaran kita pada hari ini kepada ketua kelas agar memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih kepada ketua kelas. Kemudian coba kamu periksa pakaian. Apakah sudah rapi? Apakah jilbabnya mereng? Yang pakai jilbab, rambutnya dirapikan. Dan coba di lacinya ada tidak sampah atau di sekitar tempat duduknya? Nggak ada, Kak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah bersih? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau kita belajar dalam keadaan kelas yang bersih, maka kita akan merasanya nyaman untuk belajar. Baik, sebelum kita masuki pelajaran, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan untuk mengenang para pahlawan karena kemarin tanggal 1 Oktober ya. Itu adalah Hari Kesaktian Pancasila. Yuk, ada yang mau memimpin lagu atau menjadi dirijen? Iya, silakan. Nak. Maju tak bentar. Yuk, semuanya berdiri. Berdiri, Cak. Maksud Ananda apa? Maju tak bentar. Oke, siap. Materi kita tentang apa? Tetapi kebutuhan manusia. Iya. Materi sebelumnya? Kelangkaan kebutuhan manusia. Iya. Mantap. Sekarang kita bahas tentang kebutuhan manusianya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi dari kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mengidentifikasi tentang jenis kebutuhan. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kemudian
Saya, Bu. Apakah yang kalian butuhkan siang itu? Iya, apa yang kalian butuhkan siang ini? Makan, Bu. Makan. Jadi pulang sekolah nanti yang jelas kalian butuhkan adalah Makan. Makan itu termasuk kebutuhan apa? Primer. Kebutuhan Primer. kebutuhan primer. Yang kedua, mengapa kalian harus memenuhi kebutuhan ini? Kenapa kalian harus makan? Supaya ada energi. Supaya mendapatkan Energi. Kemudian apa lagi? Supaya bertahan hidup. Benar, Deborah. Untuk bertahan Hidup. Oke, baik. Oke. Udah. Bahwasanya kamu hari ini adalah kamu setelah pulang sekolah nih tadi ya. Untuk Makan. adalah Makan. bersama keluarga. Kemudian kalian harus kebutuhan ini ya. Kemudian kita dengarkan dulu penjelasannya. Selanjutnya, apa itu kebutuhan? Baby, kau tadi kan? Baby. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan. Kau, Feb. Kau, Feb. Yang akan membaca? Iya, silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dianggap penting dan diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup, mencapai kesejahteraan, dan memenuhi kepuasan hidup. Iya, jadi itulah dia yang namanya kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam. 3 macam. Siapa yang akan membaca? Silakan tidak. Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian. Ini contoh daripada Kebutuhan primer. Minuman. Oh iya, kesehatan. Baju, makanan, dan rumah. Makanan. Ini adalah kebutuhan Sekunder. saja. Motor, mobil, TV, dan handphone. Jadi kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa? Kebutuhan tambahan. Iya, kebutuhan tambah. Aku pula yang menjauh. Jadi kebutuhan Tersier. atau kebutuhan akan barang Mewah. Jadi faktor yang mempengaruhi Kebutuhan. Ada yang ingin membacanya? Faktor yang saling Interaksi. Jadi faktor yang pertama adalah faktor Ekonomi. Kemudian ada faktor Pendidikan. Kemudian ada faktor Kesehatan. ada faktor Lingkungan. Baik. Dari paparan materi yang sudah Ibu sampaikan, Aku. ada yang akan bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Novi. Jadi sekolah termasuk kebutuhan apa ya, Bu? Sekolah. Kamu ini sekolah kan? Ya, Bu.
Enggak ada. Tidak. Tidak, Bu. Iya, Bu. Belajar. Suka hati Bu. Ibu akan membagikan RKPD. Lebih katakan. Kerja. Kertas. Oke. Kerja. Bekerja. Jadi kelompok. Ya. Ibu. Baru masuk. Ini lagi. Ya. Iya. Iya kayaknya kan. Diskusi dengan yang mau langsung aja. Sudah materi terlarang bagi bersama. Kamu jawab di kertas sticky note nih ya, Nak. Iya, Bu. Berapa orang? 1, 2, 3, 1, 5. 2, 3, 4, 5. 5. Silakan satu-satu. Baby ambilin. Didiskusikan, kemudian dicatat. Ya. Kelompok ini Nggak seru kan? nomor apa nih? Nun? Susah mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Maksudnya kebutuhan manusia. Ini cowok kebutuhan manusia. Oh ini. Gunakan sumber referensi lain. Apa ini? Cepatlah. Mati mampus 20 menit cok. Untuk menyelesaikannya. Oh iya, ini ada untuk yang sudah itu ada ini ya. Apa itu manusia? Ini untuk kelompok, ini oh sama juga kan kelompok. Berarti dari 1 sampai 2 ini aja. Buatlah jenis-jenis kebutuhan manusia. Petunjuk pengerja. Kita udah dikasih. Kayak itu. Enggak kertas besar. Kita enggak yakin kok. Belajar jenis kebutuhan manusia. Kalah. Nggak cukup nggak sih ini? Iya, satu. Ini aku jawab nomor 1. Kalian ini. Sudah. Buku paket. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1. Jenis-jenis kebutuhan manusia yaitu 1. Kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Jenis-jenis kebutuhan manusia juga kebutuhan sekunder. Contohnya pendidikan, transportasi, dan alat komunikasi. Jenis-jenis kebutuhan terusial yaitu hiburan, rekreasi, dan barang mewah. Jadi kebutuhan yang paling penting yaitu adalah kebutuhan primer. Karena kebutuhan primer adalah kebutuhan utama seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi ada tiga jenis kebutuhan yaitu primer, sekunder, dan Ibu, cepat udah dibilang. Ada lagi yang mau ditanyakan? apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Nggak ada aman-aman. Udah siap. Yang bilang apa? Bilang lah, capek lah. Sekian presentasi kami. Sip, nggak ada. Mantap. Nggak ada. Mantap. Udah cepet lah. Udah cepet lah. Apa, Pep? Ini mana? Primer, kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Mantap. Banyak. Apa? Gunting dan baju. Kebutuhan primer. Iya. Bajunya kebutuhan Bajunya primer. primer. Guntingnya Guntingnya kebutuhan apa itu? Tersier. Bukan, Cuk. sekunder. Apa? Sekunder, Bu. Iya, sekunder. Kebutuhan Sekunder. Udah, bilang lah. Bilang. Sekian. Paling penting makanan. Udah. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Betul kah? Abu, apakah kamu puas dengan jawaban saya? Iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka lah. Malu. Ya, sama. Kalian. kebutuhan primer, Sekunder, tersier. Primer, sekunder, tersier. Seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Seperti makanan. Seperti yang ibu tanya tadi, bahwasanya kamu itu siang nanti pulang sekolah membutuhkan Makanan. ya kan? Ya berarti ya kan? Ya, Bu. Ya kan? Tapi kenapa ketika kamu nyuruhmu sepertinya tegang gitu kan? Kita ulang ya. Nanti kayak 1, 2, 3, ya. Iya, kalau kembali silakan duduk kembali. Terima kasih teman-teman untuk kita. Jaga rileks.
Udah Bu. Oh iya. Oke, baik. Dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Febi. Materi tentang Febi simpulkan. Feb. Simpulkan. Manusia. ada yang bisa menyimpulkan? Feb, kau simpulkan. Feb. Silakan. Kau yang menyimpulkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini. Bahwasanya kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan primer. Iya, terima kasih untuk Aturan tadi yang ini yang kebaca Febi. menambahkan dari pendapat Gini dong. Manusia memiliki kebutuhan ini. tentang kebutuhan manusia. Aku lah lama-lama ini. Ada agama yang lain. Oh, Novi, silakan Novi. Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat hidup dengan sehat dan sejahtera. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Ya, jadi kebutuhan hari ini, pembelajaran hari ini tentang kebutuhan manusia sudah disebutkan oleh teman kamu dan bisa kamu paham. Amin. Oke, baik. Sebenarnya janganlah nanti aja. Ada ini soalnya. Lebih menguatkan lagi tentang pembelajaran pada hari ini ada kuis. Apa lagi? Kuis. Tegang lagi nih. Oke, yang bisa, yang bersedia, silakan nanti maju ke depan. Ke depan. Kalau gampang, oh mantap. Oh ya man. Iya Bu. Yang disebutkan alam A, B, gitu. Sambil kamu tempel. Apanya tempel? Tangannya Bu. Tangannya. Alah. Iya dia. Iya, benar. Nomor 2C. Pertanyaan kedua, Oh, Bu. Yang C, Bu. Iya. iya benar. Mantap. Iya, iya. Oke. Selanjutnya yang berikutnya. Cepet lah. Cepet. Dia ini. Siapa yang berminat kembali? Didi, cepet deh. Didi. Cepet lu Didi. Kita akan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan dan kamu jawab di kertas Dikino yang ibu bagikan. Oke, mau warna apa nih? Ibu warna ungu. Bu. Warna ungu. Mana tidak ada warna ungu? Warna hijau Bu. Abu-abu ya. Abu-abu aja lah Bu. Buat aja lah weh. Ayo, yang sudah tempelkan. Yang sudah tempelkan, cepat. Tapi silakan. Ada yang sudah kamu. Kok aku luan?
Mulai, Bu. Mulai, Bu. Senang karena telah mengenal. Tugas nanti ibu kirimkan melalui WA kelas ya. Iya, Bu. Tugasnya di rumah menggunakan Quizzes. waktunya pukul 20 WIB ya. Iya, Bu. Nanti pukul 20 WIB. Kamu sudah standby, kirim saya tugas jam 20. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Siap, Bu. Cepet. Sebelum kita pulang, kita doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tunggu dan Bu Sri, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Dalam percakapan kali ini, dalam pasca observasi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sri terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran yang Bu Sri lakukan di dalam kelas. Yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Iya, Bu, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup dan tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu, bisakah Ibu ceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas Ibu? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin? Baik, Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama, saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangannya itu ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, sudah sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu lakukan sampai tadi sudah berhasil dilaksanakan? Apakah sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya tentu masih ada kekurangannya, Bu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun masih ada terdapat kekurangan. Nah, menurut Ibu nih, apa sih kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga kesulitannya dalam manajemen waktu, Bu. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu ya? Anak kurang aktif itu alasannya ketika saya tanya, ternyata mereka belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama, Bu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut ya Bu, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah yang terjadi pembelajaran itu tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan
setiap pagi dan sebelum pulang sekolah. Mengingatkan sebelum dan bahwasannya sarapan itu penting untuk kesehatan dan agar mereka juga bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu itu mungkin saya menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktunya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama dengan siswa. Baik, semoga dapat realisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, kapan nih Ibu mau melakukan apa yang telah ingin rencanakan tadi? Iya Bu, sepertinya lebih baik, lebih cepat itu lebih baik. Nah, insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya manajemen waktu dengan baik. Oke, baik sekali Bu ya. Nah, jadi terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat realisasi dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Nah, baik sekarang kita berikan waktu kepada Bapak PP yaitu Bapak Tengku agar saya dapat memberikan umpan balik dari percakapan ini atau tentang kegiatan observasi yang kelas yang sudah dilaksanakan kepada Bapak Tengku. Saya persilahkan Pak. Ya baik Bu, terima kasih sebelumnya untuk Bu Suyati. Kemudian Ibu siapa? Bu Sri Pak. Bu Sri. Jadi tadi di awal ya, saya sudah mengamati baik observasi kelasnya, kemudian juga percakapan Ibu pada pasca observasi. Luar biasa sekali tentunya. Tadi sudah tergambar pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan KSE. Kemudian ini disusun dengan sebuah modul yang menarik, yang tentunya modul ini juga sudah memperhatikan baik itu bakat, minat, serta gaya dan kebutuhan untuk siswa, yang tentunya menunjang untuk keberhasilan pembelajaran peserta didiknya. Kemudian di sini juga tadi ada Ibu mempersoalkan atau ada sedikit kendala Bu ya. Yang pertama tadi siswa kurang konsentrasi karena dia lapar. Kemudian manajemen waktu. Itulah kondisi kita ketika mengajar, karena tidak setiap anak itu pada kondisi prima, dan kadang juga suatu kondisi juga bisa membuat waktu kita itu kalau asik kali meminta waktu ya seperti itu. Tapi jangan terlalu dipermasalahkan itu. Coba aja nanti bagaimana cara supaya bisa mengcover permasalahan yang Ibu sampaikan. Kemudian tadi sedikit mungkin saya bahas, ini ada alur tirta tadi terlihat. Di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab juga. Jadi menurut saya coaching yang Ibu lakukan nih tentunya sudah sangat sesuai. Mengapa demikian? Karena di situ sudah ada pemikiran, proses aktif, serta memaksimalkan potensi. Jadi mungkin excellent dari saya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dan dari mulai percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Tengku dan juga Ibu Sri untuk waktunya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.